Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Darul Abrar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami akan membacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Menghadapi usia tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina aqalluhum man yajuz zalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku antara 60 hingga 70 tahun dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah Shahihul Jami' nomor 1073. Isi kandungan hadis. Berdasarkan hadis di atas, maka siapa yang telah mendekati usia 60 sampai 70 tahun hingga akhir hayatnya, ia telah berada dalam fase terakhir kehidupannya. 2. Setelah hidup selama 5 atau 60 tahun, tubuh seseorang mulai mengalami perubahan tertentu. Kulitnya keriput, rambutnya berubah dan merontok, tubuhnya hilang energi, metabolisme tubuhnya melambat, indera pendengaran dan penglihatannya mulai melemah dan mulai pikun. Alasan dari semua perubahan itu yang diakhiri dengan kematian dinamakan menjadi tua. Dan usia senja yang paling utama adalah panjang usia dan baik amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Karena telah dekat dengan kematian, sungguh merugi bila orang yang sudah berusia tua belum mau memperbaiki diri, bahkan perbuatan buruknya kian menjadi-jadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah peringatan dalam hadis berikut. Allah tidak akan menerima alasan dari seorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari nomor 641. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema hadis. 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti. Quran Surah Yasin ayat 68. 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Quran Surah Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Sebelum mengakhiri pembacaan hadis kali ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar lagi Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Pompes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, sehingga tidak disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi
kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Allah. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai bersyukur kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.